Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Saya mau ngajak teman-teman untuk bikin sabun susu dan butter. Di sini saya mau mencairkan butternya dulu dengan cara double boiler, butter dan minyak yang sudah ditimbang. Kemudian saya mau bikin larutan lainnya atau larutan NaOH-nya pakai susu yang sudah dibekukan jadi cubes gitu. Terus habis itu dicampur dengan NaOH-nya. Caranya seperti ini supaya susunya itu tidak scorching atau tidak gosong. Setelah jadi larutan NaOH dan susu, seperti biasa kita akan campur dengan minyak dan butter. Sebelumnya saya akan tambah sodium lactate supaya sabun kita lebih cepat keras. Sabun ini saya bikin dengan 70% olive oil. Untuk resepnya ada di description box ya. Jadi saya pakai olive oil, cocoa butter dan shea butter. Karena di sini banyak olive oilnya, jadi mungkin sabunnya ini waktu curingnya akan lebih lama. Karena hard oilnya lebih sedikit ya, walaupun ada butternya juga. Butter tuh juga termasuk hard oil ya, tapi lebih banyak soft oilnya yaitu olive oil. Jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk curing sampai dia betul-betul jadi sabun yang keras dan awet untuk digunakan. Permasalahan saya sebelumnya dengan sabun susu ini adalah karena susu itu mengandung gula ya, jadi dia lebih cepat panas. Kalau dia panas, dia akan melalui gel phase. Nah, ini yang akan saya hindari karena kalau gel phase nanti sabunnya itu akan warnanya lebih gelap atau tan. Nah, saya tuh pengennya sabun susu yang warnanya lebih cerah. Jadi saya mau menghindari sabunnya itu panas ketika proses saponifikasi di awal sehingga tidak terjadi gel phase. Nah, tapi karena udara di Jakarta ini yang sangat-sangat panas, jadi walaupun udah saya masukin ke kulkas setelah dicetak, tetap aja terjadi gel phase. Jadi sebelum ini saya pernah bikin video juga, akan saya taruh nanti linknya di description box. Nah, itu udah saya pakai cetakan yang lebih tipis, pakai infraboard ya. Udah saya masukin kulkas, tapi dia tetap aja gel phase, walaupun gel phase itu cuma sebagian di tengah, atau istilahnya tuh partial gel phase. Nah, sekarang saya akan coba bikin sabun susunya dengan cetakan yang satu-satu atau cetakan individual gitu. Nanti setelah dicetak akan saya masukin ke dalam kulkas. Baru nanti akan kita lihat apakah dia akan mengalami gel phase atau tidak. Harusnya sih tidak ya, karena kan kalau cetakannya satu-satu begini kan lebih kecil ya. Jadi kemungkinan kalau kita masukin kulkas, dinginnya itu lebih cepat sampai ke tengah-tengahnya gitu sebelum panasnya. Kalau dia bentuknya bulk atau kayak kotak yang besar gitu loh. Nah, itu mungkin dingin kulkas untuk masuk ke dalam baloknya itu rate-nya itu lebih rendah daripada panas yang muncul dari dalam bloknya itu dari proses saponifikasinya. Ini mungkin warnanya juga nggak akan putih banget karena ya saya pakai minyaknya itu olive oilnya warnanya tuh kan gelap ya. Jadi warna minyak dasarnya aja tuh udah kekuningan. Tapi paling nggak saya tuh pengen warnanya tuh lebih terang. Kalau misalkan mau warnanya lebih putih lagi, bisa pakai olive oil yang light. Jadi bukan pakai pomade. Saya kan pakai pomade olive oil. Jadi, tapi pakai yang kayak merek Bertolli gitu, yang light olive oil.
itu mungkin bisa lebih terang lagi warna sabunnya. Oke, ini udah siap dimasukkan ke dalam kulkas, tapi ternyata adonannya tuh sisa, jadi saya pakai cetakan lain lagi. Saya punya tuh yang lebih kecil. Setelah seharian di kulkas, akhirnya sabunnya keras dan ini akan saya keluarkan. Kita akan coba keluarkan dari cetakannya. Karena ini dari kulkas, dia memang agak-agak basah, tapi basahnya itu basah air ya. Karena dari dingin terus dikeluarin di udara yang agak-agak hangat gitu, dia jadi berembun. Tapi nggak apa, ini akan kita coba keluarin di cetakan. Walaupun agak-agak lengket ya, tapi setelahnya akan dikeringin terus sampai dia betul-betul kering. Di sini kita lihat warnanya bagus ya, luarnya sih putih. Warnanya lebih terang daripada yang di video sebelumnya pernah saya bikin. Itu tengah-tengahnya tuh ada partial gelnya. Dan mudah-mudahan ini di tengah-tengahnya tuh juga nggak terjadi gel face ya. Tapi sih kemungkinan besar enggak, karena ini dia terlalu tipis untuk terjadi gel face. Ini akan kita diamkan dulu selama 1 hari, terus kemudian kita lihat mungkin warnanya akan berubah jadi lebih gelap lagi. Dan ini ternyata setelah 2 hari warnanya nggak terlalu banyak berubah, memang lebih gelap sedikit tapi nggak terlalu banyak gelapnya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.